Nah, sekarang kita masuk ke materi yang software, khususnya di optimalisasi gitu ya. Bagaimana milih software yang tepat, software yang bisa online atau offline, software yang murah atau mahal, fiturnya kira-kira bisa apa aja deh kalau untuk apotek gitu. Nah, berdasarkan pengalaman gitu ya, tidak ada software yang sempurna. Semua sesuai dengan kebutuhan kita sebagai owner untuk bisa mengoptimalkan si software ini gitu. Software bukanlah sistem, tapi merupakan bagian dari sistem. Software apotek itu minimal banget bisa membantu Anda sebagai owner itu dapat data-data berikut. Yang pertama pastinya data omset ya. Omset, kunjungan, sama rata-rata transaksi. Yang rumus bread sugar tadi. Rumus bread sugar tadi, yang rumus kita praktek tadi itu, teman-teman sebagai owner itu wajib bisa tahu dapat data itu. Berapa sih kunjungan kita sehari, berapa sih rata-rata belanja kita itu dalam sehari ini atau bulan ini gitu ya. Berapa sih omset kita harian, bulanan gitu. Kemudian yang kedua bisa tahu laba rugi harian ataupun bulanan. Tuh. Kemudian yang ketiga bisa tahu selisih kasir dari setiap kasir. Itu tentu pasti ada selisih-selisihnya dan itu harus bisa diketahui. Kemudian yang keempat bisa tahu dead stock tadi yang omsetnya lebih kecil daripada stoknya gitu ya. Itu kan otomatis ada obat yang enggak keluar gitu kan. Ada barang yang enggak keluar. Nah, itu bisa jadi potensi untuk dead stock. Nah, dead stock ini yang bahaya karena apa? Karena enggak keluar-keluar barang enggak jadi omset gitu. Nah, ini juga kita sebagai owner harus tahu. Barang-barangnya nanti kita trainingkan di training product knowledge tuh biar mereka bisa ngejualin. Kemudian bisa juga bantu di stock opnam biar dapat HPP realnya. Itu ya tadi mau ada net profit sekian bisa diambil nggak gitu kan. Nah itu pertama pertanyaannya pasti kan udah stock opnam belum. Kalau sudah valid ya, udah dipastikan valid baru kita lihat laporan keuangannya gitu. Laporan keuangannya OCF yang positif dan nilainya lebih besar atau sama dengan net profitnya berarti bisa diambil. Kemudian mengerti performa tim di apotek. Nah ini misalnya ada 5 karyawan atau 4 karyawan, itu bisa tahu si A ini omsetnya sehari berapa, sebulan berapa gitu. Itu kemudian si B berapa, si C berapa, si D berapa gitu. Jadi benar-benar tahu kita performa tim kita itu nggak cuman tahu omset semua aja, tapi semua tim per orang ya. Per orang kita bisa tahu performanya seperti apa gitu. Kemudian yang terakhir bisa membantu untuk prediksi kebutuhan order ya obat-obatan itu sehingga obat yang tadi itu yang 3 bulan nggak laku itu udah nggak masuk order lagi, udah nggak ada istilah lagi kita nyetok obat-obat yang nggak laku gitu. Nah ini beberapa hal yang penting ya dari software dalam membantu kita sebagai owner untuk mengembangkan apotek itu. Setiap pebisnis butuh ambisi. Setiap ambisi butuh target. Setiap target butuh deadline. Setiap deadline butuh eksekutor. Setiap eksekutor butuh belajar. Setiap belajar butuh guru. Dan kamilah salah satu itu. Platform belajar bisnis apotek, tempatnya belajar bisnis, tak sekedar memberi ilmu, tak sekedar berbagi apa yang sudah saya lakukan, tak sekedar memberi inspirasi, tak sekedar memberi sinar hangat di waktu pagi. Aku juga mendengarkan ceritamu. Aku juga mengerti ambisimu. Aku juga mendampingimu meraih target. Aku juga memfasilitasi kebutuhanmu.
aku juga mengejar-ngejarmu untuk tepat deadline. Aku mengajarimu untuk jadi eksekutor hebat dalam bisnismu. Ada banyak software yang bisa digunakan, semua tentunya bagus. Tugas kita adalah sebagai owner itu tugasnya adalah mengoptimalkannya sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti Pak Ibnu Fajar tadi itu mengoptimalkan tuh dengan bantuan Excel ya. Mana Pak Ibnu Fajar? Itu luar biasa banget. Kemudian untuk pemula mungkin saya bisa sarankan satu aplikasi yaitu namanya Gampang Apotek. Selain hemat, ini juga udah terbukti mampu ya di beberapa klien dengan omset yang lumayan gitu. Kan ada juga yang sampai angka MM-an gitu. Tapi kelemahannya itu layanan after sales-nya itu kurang baik gitu ya. Biasanya klien-klien itu yang beli software itu konsultasinya kepada saya atau tim gitu, buat kita bantu untuk optimalisasinya. Kemudian kalau mau coba aplikasinya boleh teman-teman nanti bisa japri Mbak Ruth untuk versi trialnya gitu untuk aplikasi ini bisa japri Mbak Ruth aja.